Sekitar 1 bulan lagi, pecinta sepak bola akan kembali bertemu pemain terbaik dunia lewat penghargaan Ballon d'Or. France Football sudah merilis 30 nama calon pemenang penghargaan. Tapi dari 30 nama, hanya akan ada satu yang pantas bertahta. Sebagai gambaran, pemenang Ballon d'Or 2025 akan ditentukan oleh para jurnalis yang bertindak sebagai voters. Kriteria penilaiannya ditentukan oleh pencapaian, performa, kontribusi untuk tim, attitude di luar lapangan, serta tentu saja preferensi pribadi para voter. Lalu, siapakah kandidat yang paling layak menang? Hari ini, Starting 11 List akan membedah 10 kandidat terkuat dan paling masuk akal yang akan memenangkan Ballon d'Or tahun 2025. Mau tahu siapa aja? Simak video ini sampai selesai. Scott McTominay, Napoli. Cerita kemenangan Napoli di ajang Serie A musim 2024-2025 adalah sebuah kisah heroik. Dan Scott McTominay adalah salah satu pahlawan di balik saga epik itu. Pindah dari Manchester United pada Agustus 2024, McTominay menemukan rumah barunya di kota Naples. Di sini, gelandang asal Skotlandia menikmati peran barunya di bawah Antonio Conte. McTominay mencatat 34 penampilan di ajang Serie A dengan torehan 12 gol dan 6 assist. Di seluruh kompetisi, McTominay mencatat 39 penampilan dengan menoreh 13 gol dan 6 assist. Total menit bermain sebanyak 3.021 menit, menjadikannya sebagai salah satu pemain andalan El Partenope. Cerita kebangkitan dari seorang pemain terbuang di Manchester United menjadi seorang bintang di Napoli adalah cerita favorit media. Itulah mengapa McTominay masuk dalam nominasi. Namanya masih cukup kuat untuk bersaing, kendati tidak ada kompetisi Eropa yang ia mainkan selama memperkuat Napoli. Cole Palmer, Chelsea. Media dan publik suka dengan cerita from zero to hero. Itulah alasan mengapa Cole Palmer masuk ke dalam kandidat. Sejak mendarat di Stamford Bridge pada Januari 2023, Palmer menjadi idola baru kubu si biru. Performa Palmer sempat menurun di pertengahan musim 2024-2025. Tapi pemain internasional Inggris punya koleksi 18 gol dan 14 assist yang membuat namanya masih layak diperhitungkan. Soal pencapaian, Palmer lebih unggul ketimbang McTominay. Ex-pemain Akademi Manchester City itu membantu Chelsea memenangkan UEFA Conference League serta Piala Dunia antar klub. Palmer bahkan mencetak 2 gol dan 1 assist di final Piala Dunia antar klub yang langsung mengerek namanya. Palmer memang punya 2 piala, satu level Eropa dan satunya level dunia. Namun, kecenderungan pemilih melihat pencapaian Liga Champions akan sedikit mempengaruhi perolehan suaranya. Meski begitu, Palmer akan tetap termasuk 10 kandidat terkuat pemenang Ballon d'Or 2025. Kylian Mbappe, Real Madrid. Musim 2024-2025 memang bukan musimnya Real Madrid. Liga Champions terungkat, La Liga lepas dari genggaman, Copa del Rey dan Super Copa de Espana juga tak sanggup digapai. Tapi di balik semua itu, performa Kylian Mbappe tetap layak diapresiasi. Terlepas dari naik turunnya performa Mbappe yang membuat striker Prancis sempat dicap pembelian gagal, statistik Mbappe terbilang mengesankan. Total Mbappe mencetak 44 gol di semua kompetisi. Sebuah angka yang mengerikan untuk ukuran debutan klub. Mbappe sebetulnya masih berada dalam bayang-bayang Vinicius Junior yang tahun lalu masuk urutan 2 besar Ballon d'Or. Namun penurunan performa serta insiden ngambek yang terjadi di edisi Ballon d'Or 2024 mungkin akan membuat voters berpikir ulang untuk memilih Vini. Dalam hal ini Mbappe mungkin akan finish di urutan yang lebih tinggi. Achraf Hakimi, PSG. PSG adalah tim yang paling komplit di musim 2024-2025.
Walau sempat tertatih, Luis Enrique akhirnya menemukan satu formula yang bisa menyatukan skuadnya menjadi salah satu tim paling solid. Achraf Hakimi adalah salah satu pemain yang paling menarik perhatian. Pemain internasional Maroko punya posisi asli sebagai bek kanan. Tapi dalam implementasinya di atas lapangan, ia ada di mana-mana. Kadang ke tengah, kadang menyeberang ke sisi kiri, bahkan kadang ada di belakang striker. Hakimi masih tersandung skandal di luar lapangan. Namun bisa jadi skandal inilah yang akan membuatnya lekat di ingatan para voter. Di tengah skandal saja, Hakimi masih bisa tampil dengan form luar biasa. Alasan itu cukup kuat untuk menempatkannya di 10 besar kandidat terkuat pemenang Ballon d'Or 2025. Gianluigi Donnarumma, PSG. Ballon d'Or biasanya dimenangkan oleh striker atau setidaknya outfield player. Namun, bukan berarti seorang penjaga gawang tidak bisa memenangkan penghargaan ini. Untuk tahun 2025, rasanya tidak ada nama yang lebih layak ketimbang Gianluigi Donnarumma. Di balik keperkasaan PSG musim lalu, ada Donnarumma yang berdiri sebagai palang pintu pertahanan PSG. Shotstopper berusia 26 tahun itu mencatat 55 penampilan dengan torehan 17 clean sheet. Bersamaan dengan itu, namanya masuk ke dalam nominasi Yasin Trophy atau penghargaan untuk kiper terbaik. Donnarumma adalah satu-satunya kiper dalam daftar nominasi Ballon d'Or 2025. Untuk itu, tidak ada alasan untuk mengesampingkannya dalam daftar kandidat terbaik. Donnarumma punya musim spesial. Dan sebagai satu-satunya kiper, ia juga harusnya dinilai spesial di mata voters. Vitinha, PSG. Masih belum jauh-jauh dari PSG, Vitinha menjadi nama yang layak diperhitungkan untuk memenangkan Ballon d'Or 2025. Seperti yang sudah disebut, PSG adalah skuad yang komplit dari semua lini. Khusus lini tengah, mereka punya kombinasi yang menarik di mana Vitinha adalah salah satunya. Musim lalu, mantan pemain Wolves menjadi salah satu tulang punggung PSG. Di semua kompetisi, gelandang berpaspor Portugal itu mencatat 59 penampilan dengan total menit bermain mencapai 4.521. Dari catatan tersebut, Vitinha sudah 8 kali menceploskan gol ke gawang lawan. Menilai peran pentingnya sebagai pengatur lini tengah PSG, maka Vitinha pasti akan menarik perhatian para voter. Apalagi pemenang Ballon d'Or edisi tahun lalu juga gelandang. Jadi tidak ada alasan Vitinha tidak dilirik tahun ini. Mohamed Salah, Liverpool. Usia 33 tahun ternyata bukan akhir dari segalanya. Mohamed Salah membuktikan bahwa usia hanyalah sebatas angka. Di musim ke-7 bersama Liverpool yang bisa menjadi musim terakhirnya, Salah malah makin menggila. Musim lalu, Salah catatkan 52 penampilan di seluruh kompetisi. Khusus untuk Premier League, The Egyptian King berhasil mencatat 47 kontribusi gol. Rinciannya 29 gol serta 18 assist. Catatan ini membuat Salah mendapat penghargaan sebagai top skor EPL sekaligus Player of the Season 2024-2025. Seturut itu, Salah membawa Liverpool menjuarai Premier League. Boleh dibilang ia adalah kontributor terbaik klub selama musim 2024-2025. Tanpa Salah, Liverpool mungkin tidak akan juara. Dan fakta itu praktis membuatnya layak masuk top 5 kandidat terkuat pemenang Ballon d'Or 2025. Rapinya, Barcelona. Kalau Liverpool punya Salah, maka Barcelona punya Rapinya. Kedatangan pelatih Hansi Flick membawa angin segar buat ex-pemain Leeds. Di musim 2024-2025, Rapinya dipercaya menjadi playmaker, serta bagian dari trisula RLY yaitu Rapinya, Lewandowski, dan Yamal. Pemain internasional Brazil mendarat di Camp Nou pada tahun 2022. Namun perannya makin vital ketika Hansi Flick naik ke kursi pelatih.
Di La Liga, Rafinha punya catatan 18 gol dan 11 assist. Mungkin tidak ada persembahan gelar Liga Champions, tapi perlu diingat raihan treble domestik yang dipersembahkan rasanya layak membuat Rafinha masuk 3 besar kandidat terkuat pemenang Ballon d'Or 2025. Lamine Yamal Barcelona. Usianya mungkin masih sangat muda. Harusnya anak ini baru lulus SMA. Tapi siapa mengira kalau Lamine Yamal sudah menjadi bintang. Namanya sensasional sejak Euro 2024 dan itulah alasan mengapa ia layak dijagokan memenangkan Ballon d'Or 2025. Tahun lalu Yamal adalah pemenang Copa Trophy, penghargaan yang diberikan untuk pemain muda terbaik. Kali ini namanya melambung jauh lebih tinggi. Kesuksesan mengantar Barca menjuarai La Liga, Copa del Rey dan Super Copa de España membuatnya banyak diperhitungkan. Barca menganugerahkan Yamal nomor 10, nomor yang dahulu pernah dipakai Lionel Messi. Kolektor 15 gol dan 9 assist di seluruh kompetisi musim lalu sekarang masuk nominasi Ballon d'Or 2025. Tampaknya tahun ini ia akan ambil bagian dalam persaingan dua posisi teratas. Ousmane Dembele PSG. PSG sudah banyak menyumbang nama, baik di daftar nominasi resmi atau dalam daftar calon pemenang di video ini. Tapi banyak dari kita pasti sepakat kalau Ousmane Dembele, satu lagi bintang PSG, akan menjadi kandidat terkuat dalam daftar ini. Soal trofi tidak perlu ditanya. Dembele membantu PSG meraup semua trofi yang tersedia kecuali Piala Dunia antar klub. Mantan pemain Barcelona mencetak 35 gol dan 16 assist musim ini. Kepergian Kylian Mbappe dari Paris justru membebaskan naluri mengerikan dalam diri Dembele. Secara logika, Dembele punya segalanya untuk membawa pulang Ballon d'Or 2025. Trofi, kontribusi tim, performa, attitude, sampai kisah from zero to hero. Ingat, ini adalah Dembele yang sama dengan Dembele yang dicap pemain BPJS di Barcelona dahulu. Dia kini sudah tumbuh menjadi monster, dan monster itu siap membawa gelar paling prestisius. Itulah 10 kandidat terkuat dan paling masuk akal untuk memenangkan Ballon d'Or 2025. Kalau menurut kalian, pemain mana yang lebih layak menang? Adakah nama lain yang lebih pantas dari 10 nama tadi? Komen jawaban kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, karena akan ada list-list menarik seputar sepak bola yang sayang untuk dilewatkan dari Starting 11 List. Terima kasih dan sampai jumpa.